Saya tidak tahu apakah ini akan terus dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, apakah ini menjadi masalah, apakah ini akan menjadi aset atau liability atau beban bagi Pak Prabowo, waktu yang akan membuktikan. Yang jelas secara faktual Pak Prabowo saat ini dikelilingi oleh orang-orangnya Pak Jokowi di TNI maupun Polri. Itu satu perspektif yang bisa kita buktikan nanti. Apakah ini menjadi aset bagi Pak Prabowo atau menjadi beban bagi Pak Prabowo? Kita lihat saja nanti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya beropini agak berbeda. Karena saya mendengar hari ini bahwa Presiden sudah menandatangani kepres pengangkatan Marsikal Madya Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang baru, menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo. Nah, wajar sekali karena Pak Fajar memang sudah saatnya pensiun. Beliau tanggal 9 April ini sudah berusia 58 tahun. Ada yang menarik dari pengangkatan Pak Tony Harjono. Yang pertama, harus diakui kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang luar biasa. Beliau seorang penerbang F-16 dan beberapa pesawat yang lain. Beberapa penugasan sudah dilakukan. Beliau juga merupakan mantan ajudan dari Presiden Jokowi dan pernah juga menjabat sekretaris militer Presiden Jokowi. Kalau kita menilai bahwa angkatan beliau adalah lulusan tahun 1993, karir seorang Tony Harjono ini termasuk paling cepat menurut saya di angkatannya. Tahun 93 sudah dipastikan bintang 4. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya tidak tahu karena konon kabarnya ada berita-berita istrinya masih ada kekerabatan sama Ibu Iriana atau apa. Ini belum terkonfirmasi. Tapi yang saya tahu bahwa beliau adalah orang dekat dari Pak Jokowi. Itu yang saya tahu. Artinya sekarang semua kepala staf, mulai Angkatan Udara yang baru, Pak Tony Harjono, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, itu semuanya pernah bekerja di lingkaran istana. Yang menarik lagi, sekarang ini hampir semua kecuali Kepala Staf TNI Angkatan Laut, semua pejabat tinggi yang tertinggi bahkan di TNI Polri adalah orang dekat Presiden. Kapolri pernah menjadi Kapolresta di Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota. Agus Subianto, Jenderal TNI, Panglima TNI, juga pernah menjadi Dandim di Solo tahun 2011. Di samping pernah menjadi Komandan Pas Pampres tentu saja. Listio Sigit Prabowo, Kapolri, pernah menjadi ajudan dari Presiden Jokowi. Sama dengan Pak Tony Harjono. Nah, khusus untuk Maruli Simanjuntak, Jenderal TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ini pernah menjadi Komandan Pas Pampres di era Pak Jokowi. Dan sudah pasti beliau adalah menantu dari Jenderal Kehormatan Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Pak Jokowi. Nah, saya membayangkan ada beberapa perspektif yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini nanti sebentar lagi Pak Prabowo akan menjadi presiden kalau
katakanlah hasil MK yang diajukan oleh 01 sama 03 tidak berhasil di MK. Artinya Pak Prabowo akan dikelilingi atau dikepung dengan orang-orangnya Pak Jokowi di TNI dan Polri. Kapolri, mantan ajudan, mantan Kapolresta di Solo, mantan ajudan Pak Jokowi juga. Kepala Staf Angkatan Darat, orang dekat Pak Jokowi. Bekas Komandan Pas Pampres, menantu dari Luhut Binsar Panjaitan. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, pernah menjadi Dalanut Adi Sumarno, pernah jadi ajudan, pernah jadi sekmil. Nah, untuk Angkatan Laut ini berbeda. Belum lagi Panglima TNI. Panglima TNI pernah menjadi Dandim di Surakarta, pernah juga menjadi Pas Pampres, dan tetap harus diakui orang dekat dari Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo itu dikepung oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Saya tidak tahu apakah ini akan terus dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, apakah ini menjadi masalah, apakah ini akan menjadi aset atau liability atau beban bagi Pak Prabowo, waktu yang akan membuktikan. Yang jelas secara faktual Pak Prabowo saat ini dikelilingi oleh orang-orangnya Pak Jokowi di TNI maupun Polri. Itu satu perspektif yang bisa kita buktikan nanti. Apakah ini menjadi aset bagi Pak Prabowo atau menjadi beban bagi Pak Prabowo? Kita lihat saja nanti. Perspektif yang kedua, ini kelihatannya Pak Jokowi mengulang dalam tanda kutip kesalahan yang dilakukan di Polri. Pada saat Kapolri Pak Badrudin Haiti, itu angkatan tahun 82 kalau tidak salah, itu langsung diganti oleh Pak Tito Karnavian. Angkatannya 87, 5 tahun dilewati. Kemudian Pak Kapolri, dari Pak Idam Aziz ke Pak Listio Sigit, melewati 3 tahun angkatan. Sekarang Kepala Staf TNI Angkatan Udara pun harus melewati 5 angkatan. Pak Fajar tahun 88, kemudian Pak Tony Harjono tahun 93. Ada masalah sebetulnya. Di TNI itu ada senioritas dan hierarki. Di TNI Polri itu adalah institusi yang paling ketat dalam pembinaan personil atau binpers, atau pembinaan teman, bin teman, pembinaan teman angkatan, atau yang lebih banyak digunakan adalah pembinaan personil. Setiap personil, setiap angkatan ini pasti akan membawai angkatan di bawahnya. Seniornya akan membawai juniornya. Dan di TNI senioritas dan hierarki itu sangat penting dan sangat ditaati oleh semua prajurit. Kalau terjadi lompatan seperti ini, artinya ada beberapa perspektif. Yang pertama, pembinaan personil di TNI khususnya di Angkatan Udara bermasalah. Sehingga Angkatan 89, 90, 91, 92 dilompati ke 93. Apakah lulusan para marsekal Angkatan 89, Angkatan 90, 91, 92 tidak ada yang sehebat Pak Tony Harjono? Saya tidak yakin. Ini ada lompatan-lompatan seperti itu. Sudah pasti itu akan menjadi kendala secara komando. Karena banyak senior yang dilompati oleh Pak Tony Harjono. Sama kasusnya dengan waktu itu Pak Tito melompati sekian banyak kakak seniornya. Ini hanya terjadi di era Pak Jokowi. Di era Pak Harto sangat taat terhadap senioritas dan hierarki. Pak Habibie sama, Gus Dur sama, Megawati sama. Pak SBY karena beliau militer tahu persis setiap angkatan akan dibina. Pembinaan personal
pembinaan personil dalam TNI maupun Polri itu penting untuk menimbulkan pertama profesionalitas, yang kedua jiwa korsa terhadap institusi. Dan jangan lupa kalau tidak salah di TNI maupun di Polri itu ada namanya Wanjakti, suatu dewan yang biasanya menggodok siapa yang akan naik pangkat untuk jabatan apa dan sebagainya, kemudian diajukan kepada Presiden. Pertanyaannya, apakah ini berlaku? Apakah Wanjakti masih ada? Kalau Wanjakti masih ada, masa harus melompat sampai 5 angkatan seperti ini? Jangan-jangan semua pejabat di TNI Polri tergantung selera Presiden. Ini berbahaya. Apalagi presidennya sipil, presiden yang tidak mengerti tentang struktur dan hierarki serta pembinaan personel di TNI dan Polri. Ini akan menimbulkan kerikuan dalam komando di antara para pejabat. Karena terlalu banyak senior yang dibawahi oleh juniornya. Sudah pasti ada keengganan, ada kegamangan, ada kesungkanan, dan juga ada kemarahan dari senior-senior yang dilompati seperti itu. Akhirnya ada anekdot dari teman-teman saya di Purnawirawan TNI Polri. Sekarang tidak perlu Wanjakti. Yang penting pernah ke Solo atau tidak? Pernah menjabat di Solo atau tidak? Pernah jadi ajudan presiden atau tidak? Pernah di Pas Pampres di zaman Pak Jokowi atau tidak? Kalau itu terjadi, sudah dilakukan, aman, kalian akan jadi apapun bisa. Itu suatu anekdot yang sangat menyakitkan sebetulnya. Karena bisa merusak sistem pembinaan personil baik di TNI dan Polri. Indonesia ini membutuhkan TNI dan Polri. Dan kekakuan sistem komando TNI dan Polri itu diperlukan agar tidak diacak-acak oleh orang lain. Saya belum mendengar para pengamat militer, para mantan purnawirawan perwira tinggi untuk berkomentar. Saya tidak tahu, saya orang awam gitu. Cuma saya melihat, saya mengamati karena saya sangat suka membaca, ada banyak keanehan. Karena jarang sekali ada seseorang melompati 5 angkatan seniornya sehingga dia menjadi jabatan tertinggi gitu. Ini lepas dari kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan. Saya pribadi tidak meragukan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas seorang Marsikal Tony Harjono. Yang saya permasalahkan adalah kenapa tidak ada urut kacang sesuai dengan senioritas dan hierarki serta pembinaan personil di masing-masing matra maupun di Polri. Ini PR besar. Yang bisa menjawab hanya Presiden, yang bisa menjawab adalah pengamat militer yang sampai sekarang saya belum mendengar jalan ceritanya, komentarnya seperti apa, atau semua bungkam, semua manut, semua ikut saja apa kata Presiden, saya tidak tahu. Tapi itu yang saya baca sebagai rakyat jelata. Jadi yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada Marsikal Muhammad Tony Harjono sebagai Kasau, mudah-mudahan amanah, berkah, dan apa yang saya katakan tadi hanya refleksi sebagai anak bangsa. Karena saya mencintai TNI, Matra Darat, Laut, dan Udara. Saya mencintai Polri, jadi saya ingin institusi TNI dan Polri ini tetap memegang teguh pembinaan personil, SOP, senioritas, hierarki yang sudah dibangun puluhan tahun oleh para senior-senior TNI dan Polri. Itu saja intent saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia Jaya. Saya Rudi SKM.